Aktivitas kayak scroll TikTok, YouTubean, main IG, tentu udah jadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman pernah nggak sih cek screen time teman-teman nih dalam sehari? Bisa 2 jam, 3 jam, 5 jam, atau malah lebih. Kalau pas tahun kemarin sih ya wajar-wajar aja, karena apa-apa masih online ya. Tapi kalau sekarang yang dimana sebagian besar aktivitas itu udah dilaksanakan secara luring nih. Apakah angka screen time tersebut masih wajar? Gak jarang aktivitas kayak gini bisa bikin kita menunda pekerjaan yang sebenarnya lebih penting daripada sekedar scroll TikTok aja. Kasusnya sih biasanya kayak gini nih. Misalkan nih, kita pulang kuliah jam 7 malam. Terus kita udah rencanain nih, nanti kita jam 8 mungkin pulang. Terus siap-siap jam 9, jam 10 kita mulai ngerjain tugas. Tapi ternyata pas kita mau mulai ngerjain tugas, ada notif nih dari Line, dari Instagram, dan lain-lain. Kita malah kebuka aplikasi-aplikasi lain kan. Jadi tugasnya nih malah nggak kekerjain, nunda lagi. Nah, pas kita mau ngerjain tugasnya itu, tiba-tiba pas kita lihat udah jam 11. Nah, dari jam 7 sampai jam 11 ini ternyata kita nggak ngapain-ngapain kan. 3 jam nih. 3 jam itu jujur untuk ngerjain waktu sebenarnya, untuk ngerjain tugas kita bisa kelar. Tapi karena kita nunda-nunda, ya kira nggak kelar. Pas udah jam 11, kita mikir lagi nih, apa ngerjain subuh aja ya? Nah, nunda lagi nih. Berarti siklusnya sebenarnya gitu-gitu aja. Udah jam 11, mundur lagi mungkin tengah malam, mundur lagi akhirnya subuh. Dan mungkin bisa-bisa akhirnya tugasnya nggak kekerjain nih. Nah, kita sebenarnya udah tahu kan, kalau itu sebenarnya merupakan hal yang nggak baik kalau kita lakuin. Kalau dalam kasus ini kayak kita cuma scroll TikTok 3 jam, terus main medsos, ngobrol sama teman dan lain-lain, itu kan hal yang nggak penting. Kita tahu itu hal yang nggak penting, tapi tetap kita lakuin. Nah, itu kenapa kita lakuin sih? Oke, kenalin semuanya. Nama aku Juan, dan aku bakal jelasin nih masalah yang sering banget kita hadapi, yaitu masalah 5 menit lagi, atau bahasa kerennya sih procrastinate. Oke, nah sebenarnya prokrastinasi ini bukan ketidakmampuan kita dalam manajemen waktu, atau bukan masalah kita dalam bukan ketidakmampuan kita tidak bisa membagi waktu, tapi gimana sih kita mengontrol emosi kita untuk mengelola emosi kita untuk menunda pekerjaan yang tidak penting kita lakuin sekarang nih. Kayak kalau dalam kasus tadi kayak kita main scroll TikTok aja kan. Nah, masalah utamanya sebenarnya bukanlah saat melakukan tugas tersebut, tapi pada waktu untuk memulainya. Memang mulai itu selalu paling sulit gak sih? Kayak, aduh, ini tugasnya gampang lah. Bentar lagi. Kita sering banget kan kayak dalam hati ngomong gitu. Dan akhirnya tugasnya tuh nggak selesai. Nah, kita tuh cenderung menunda pekerjaan karena kita mikir tugasnya itu sulit, padahal dimulai aja belum. Kayak misalnya bikin tugas video, atau aduh persiapannya belum ada nih, belum ada kameranya, belum ada apa-apanya, jadinya kita tugasnya itu nggak kita mulai. Nah, akhirnya kita mikir kayak kita ngelakuin hal yang gampang dulu aja nih. Kalau kayak yang tadi, yaudah kita main IG, terus mungkin kita makan dulu, atau ngerjain tugas, mau ke kafe dulu, atau gimana. Pokoknya alasan itu banyak banget buat kita nunda tugas kita. Nah, selain itu ada juga nih penelitian psikologi yang mengungkapkan fenomena tersebut yang namanya time consistency, yaitu ketidakkonsistenan waktu yang mengacu pada kecenderungan otak manusia untuk menghargai instant reward lebih tinggi daripada future reward. Nah, apa sih itu? Ada instant reward, future reward. Oke, ini kita analoginya begini. Jadi di konsep ini kita membagi diri kita itu jadi 2 orang, yaitu present self dan future self. Misalnya aku ya, present self ini kita ibaratkan sebagai Juan 1, yaitu present self Juan yang sekarang. Terus untuk future self sendiri kita anggap aja sebagai Juan 2. Jadi ada Juan 1, Juan 2. Jadi biasanya kalau kita menentukan rencana tujuan, itu tujuan kita untuk si Juan 2 ini, untuk future self. Kayak misalnya kita mau bentuk badan nih, mau olahraga. Berarti kan kita bekerja untuk si future self kan, yaitu Juan 2. Tapi cenderung Juan 1 ini yang lakuinnya yaitu makan gorengan, terus minum boba. Berarti kan nggak sesuai kan? Karena itu kita mikirnya badan jadi itu untuk Juan kedua, bukan Juan ke-1. Juan yang ke-1 ini cuma pengen yang enak-enaknya aja, cenderung yang instant reward tadi. Kayak juga mungkin kalau misalnya kita belajar bahasa baru, kayak pokoknya semua hal yang penting itu kita menganggap itu tuh masih ada di depan, bukan untuk yang sekarang. Kayak mungkin kita saat mengatur makanan nih, kayak kita makan gorengan, kita kan nggak merasakan negatif-negatifnya sekarang kan. Padahal gorengan itu kalau kita lihat jalan jangka panjang itu tuh nggak bagus. Kayak mungkin banyak penyakit atau di tubuh kita
yang nggak kita rasain sekarang, mungkin 10 tahun ke depan, yang kita berimbas kepada juan kedua. Nah, procrastinate itu gimana kita menghubungkan antara juan 1 dan juan 2 ini agar mereka itu bisa saling berkaitan dan saling apa ya istilahnya, timbal balik hal yang baik gitu. Nah, gimana sih biar kita bisa mengkaitkan antara juan 1 dan juan 2 ini? Ada 2 cara nih yang aku research untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah metode The Ifly. Nah, untuk langkah tersebut kita bisa melakukannya dengan cara, misalnya setiap mau tidur, kita tuh bisa menuliskan 6 tugas penting yang akan kita kerjakan keesokan harinya. 6 aja ya, tidak boleh lebih dari 6. Karena kalau dari 6 itu kita cenderung males gitu. Kalau melihat ada 7, 8, 9, 10 tugas kayak itu menjadi tidak material 6 tugas penting tersebut. Jadi misalnya kita mengerjakan tugas ini nih, kita tahu nih prioritas kita itu hari ini mengerjakan 6 tugas tersebut. Terus gimana nih kalau ada di antara 6 tugas ini yang nggak selesai? Oke, kita akan menyimpannya tugas ini untuk ke tugas besoknya. Jadi tiap hari itu kita ngelakuin kayak gitu terus, cara konsisten. Jadi kita tahu nih prioritas kita hari ini apa, besok apa, dan besoknya apa. Kalau ini kita lakuin cara konsisten, kita tuh berharap agar kita tuh sifat menunda kita itu bisa hilang dalam jangka waktu panjang, karena kita udah terbiasa melakukan segala hal sesuai dengan prioritasnya. Terus cara yang kedua adalah aturan 2 menit atau 2 minute rules. Nah, 2 menit rule ini gimana sih? 2 menit ini menyatakan saat kita memulai sesuatu, biasanya kita hanya perlu kurang dari 2 menit untuk melakukannya. Hampir semua kebiasaan dapat dimulai dengan 2 menit. Misalnya nih, kita mau mulai baca buku setiap sebelum tidur. Kita ganti nih menjadi membaca dalam 1 halaman. Nah, itu kan otak kita memproses kalau itu menjadi hal yang lebih mudah kan, karena kita hanya perlu membaca 1 halaman. Tapi jangka panjangnya, kita itu kalau udah memulai sesuatu, walaupun belum nyampe 2 menit, kita tuh jadi keterusan kayak, oke, aku udah mulai ngelakuin pekerjaan ini nih, jadi kita bakal terus membaca buku ini. Jadi itu membentuk suatu kebiasaan besar dengan kebiasaan-kebiasaan kecil. Terus contohnya lain, misalnya kita mau belajar untuk kelas, kita mengganti menjadi dengan membuka catatan. Nah, kan membuka catatan cenderung lebih mudah daripada belajar di kelas kan. Jadi kalau hal itu lebih mudah kita lakukan, jadi juan 1 ini yang tadi juang present itu akan lebih punya willingness untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi apapun itu kita intinya coba mulai aja dulu. Sekian dari saya, terima kasih.